Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Novianti, mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, kelas Manajemen Karyawan A. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu menjelaskan tentang analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat bahwa teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Untuk analisis ekonomi, cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur makroekonomi yang biasa dianalisis yaitu faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan di suatu negara. Analisis industri. Analisis industri menjadi tahap penting yang harus dilakukan para investor, karena analisis ini dapat mengidentifikasi peluang investasi, resiko, dan return yang diharapkan ke depannya. Juga dapat memperbandingkan kinerja dari berbagai industri. Yang ketiga yaitu analisis perusahaan. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi atau tidak. Analisis ini harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa mendatang. Sekarang yaitu analisis teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar. Misalnya, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Di sini saya akan memberikan contoh menganalisis saham melalui Google Finance. Nah, dalam Google Finance terdapat banyak sekali saham yang bisa kita pantau. Kita tinggal mencari atau memilih saham apa yang akan dipantau. Contohnya BBTN. Ada juga PGAS, Adro, BNBR, dan lainnya.
Di sini kita bisa membandingkan pasar baik luar negeri ataupun di Indonesia. Yang kedua, membeli saham dan menjual saham. Di sini saya akan memberikan contoh cara membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi RTI Bisnis dan Stockbit. Untuk aplikasi RTI Bisnis bisa digunakan di Android ataupun desktop. Di sini saya menggunakan Android. Kita tinggal cari lalu download. Karena saya sudah mendownload, maka kita tinggal buka. Nah, yang pertama akan muncul yaitu market. Apa sih kegunaannya aplikasi RTI Bisnis ini? Nah, aplikasi RTI Bisnis merupakan sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menganalisa saham. Di sini terdapat banyak fitur-fitur yang memudahkan kita untuk menganalisis saham. Jika kita mendownload aplikasi ini, yang pertama muncul yaitu market. Dalam market terdapat grafik atau IHSG saham yang bisa kita jumpai dalam periode tertentu. Misalkan dalam periode one day atau 1 hari sampai 5 tahun. Di sini juga terdapat frekuensi, high, low, turnover, dan market cap saham yang kita pantau. Ada juga low high rank investor chart. Dalam investor chart net average buy, kita bisa mengetahui berapa transaksi yang digunakan untuk saham tersebut. Nah, kita tinggal pilih saham mana yang akan kita pantau, ataupun bisa juga kita menambahkan saham lainnya di sini. Lalu bagaimana cara membeli dan menjual saham di aplikasi ini? Kita klik trade, IDX virtual online trading. Nah, karena saya sudah daftar, maka tinggal masukkan username. Nah, di sini akan muncul beberapa saham. Ada market date, chart, price, volume, frekuensi. Cara membelinya, kita bisa klik buy. Nah, di sini contohnya saya membeli saham sebanyak atau seharga 100 juta dengan harga 5.600 per share dan kuantiti 5 slot.
Ini saham yang dibeli misalkan Astra International Tbk. Kita klik buy. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita membeli dengan harga 5.600. Jika kita jual, harus ketika harga tersebut melebihi dari harga yang kita beli, karena jika kita menjual saham kurang dari harga yang kita beli, maka akan mendapatkan kerugian. Ini order listnya, ada juga trade listnya. Yang kedua yaitu Stockbit. Sama saja, aplikasi Stockbit ini bisa di-download di Play Store. Nah, karena di video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara daftar dalam aplikasi ini, maka saya tinggal masuk. Kita tinggal pilih saham mana yang akan kita beli. Di sini juga bisa menambahkan saham atau mencari saham yang kita inginkan. Nah, untuk membelinya kita tinggal geser ke samping misalkan, lalu klik buy. Buka akun trading atau demo virtual trading. Tidak beda jauh dengan RTI bisnis. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.